Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus pada waktu itu pergi melayani ke Samaria. Di Samaria terjadi kegerakan rohani yang begitu besar, terjadi kebangunan rohani yang begitu besar, terjadi pertobatan begitu banyak, dan terjadi mujizat begitu luar biasa. Tapi apa yang dikerjakan? Di tengah-tengah pada saat itu muncul malaikat Tuhan dan berkata, ayat ini, bangunlah dan berangkatlah ke tempat yang sunyi itu. Mungkin orang-orang hari ini berkata begini, Tuhan, aku gak salah dengar. Aku ini founder di gereja ini. Aku yang kau suruh membangun, engkau yang memulai dengan sangat luar biasa. Sekarang sudah besar, sudah banyak, sudah orang terkenal. Sekarang kau suruh aku pergi dan tempat itu jalan yang sunyi. Gak bisa. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Suruh orang lain aja. Ini tempat punyaku. Nah, ini masalah. Itu masalah. Itu yang membuat Tuhan gak selesai dengan hidup orang seperti itu. Dia hanya memilih apa yang dia mau. Awalnya nurut. Awalnya menginginkan apa yang Tuhan mau. Setelah berhasil, setelah sukses, Tuhan bilang, pergilah. Dan tempat itu sunyi. Filipus, gak salah Tuhan. Enggak. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbenaran Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 27 adalah titik temu antara Filipus dengan Sida-Sida dari Etiopia. Kelihatannya sunyi, kelihatannya sepi, kelihatannya gak terjadi apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus yang suruh, justru terjadi ledakan yang besar. Lalu ceritanya apa nih? Rangkaian 1 sampai rangkaian yang terakhir. Yang pertama, Nadab dan Abihu membawa api asing, memformat gereja menurut mau mereka dengan caranya mereka. Cerita kedua tentang Daud yang sedang mengubah. Dia lihat kelihatannya lebih bagus kalau tabut itu keluar dari Mesir di padang gurun. Itu tabut dipikul, capek. Lebih bagus nih sama orang Filistin pakai kereta. Bagus kok, keren. Ada satu konsep di mana orang itu mengubah yang dulu kuno ini lebih modern, naik kereta. Enggak lah. Yang harus di pundak imam tetap di pundak imam. Enggak bisa pakai kereta. Kereta bicara apa? Bicara sistem. Hari ini enggak ada pembapaan, semua sistem. Semua pemain musik yang gak latihan gak boleh main besok. Yang terlambat gak boleh main. Yang gak pakai seragam gak boleh main. Itu sistem. Kayaknya gak begitu. Imam-imam harus mengerti betapa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Membawa tabut Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Ini bukan tugas kepada manusia. Ini adalah penyembahan. Penyembahan. Dan itu yang harus terjadi. Dan ketika Daud mulai melangkah 6 langkah berhenti, itu pertobatan yang sangat besar.